Hai, kembali lagi bersama Pamedia. Kali ini mau bahas tentang Bobi, sang wali kota Medan. Waktu itu pernah ada berita yang katanya wali kota Medan ini, Bobi Nasution, menyebut dirinya ingin tetap mengambil formulir untuk Pilgub Sumatera Utara melalui PDI Perjuangan, walaupun sudah di blacklist. PDIP Sumatera Utara berharap Bobi tidak menyia-nyiakan waktu dan buang-buang energi. Ya, kemungkinan Bobi diusung maju Pilgub Sumatera Utara melalui PDIP itu sangat kecil. Baiknya Bobi untuk tidak menyia-nyiakan waktu. Bisa diduga bahwa pernyataan Bobi yang tetap ingin mengambil formulir dari PDIP walau sudah di blacklist ini hanya sekedar menguji atau mengetes PDI Perjuangan. Kehadiran Bobi Nasution dalam panggung politik Sumatera Utara telah memunculkan berbagai spekulasi dan kontroversi. Sebagai wali kota Medan yang dikenal karena ketokohan dan keterlibatan dalam pembangunan kota, langkah politiknya selalu menjadi sorotan. Dalam konteks ini, pernyataannya yang tetap ingin mengambil formulir Pilgub Sumatera Utara melalui PDIP, meskipun sudah di blacklist, menjadi bahan perbincangan yang hangat. Kita perlu memahami konteks di balik keputusan Bobi Nasution ini. Bobi tetap bersikukuh untuk mengambil formulir tersebut. Kenapa demikian? Apakah ini sekedar untuk menguji PDIP atau ada motif lain di baliknya? Salah satu interpretasi yang mungkin adalah bahwa Bobi sedang menggunakan situasi ini sebagai strategi politik untuk memperkuat posisinya. Dengan menunjukkan kesetiaannya pada partai meskipun dihadapkan pada kesulitan dan penolakan, Bobi bisa memperoleh dukungan dari basis pengikut PDIP yang setia. Tindakan ini juga dapat dilihat sebagai upaya dia untuk memperluas jaringan politiknya dan membangun hubungan dengan elit partai. Di sisi lain, ada pandangan yang menyatakan bahwa tindakan Bobi ini hanyalah upaya sia-sia yang hanya akan menghabiskan waktu dan energi buat dia. Ya, tapi kita bisa lihat nanti dalam seperjalanan waktu. Dalam politik realitas, terkadang perlu menerima kenyataan dan bergerak maju demi langkah yang lebih realistis. PDI Perjuangan Sumatera Utara telah menunjukkan ketegasannya dengan menyatakan bahwa Bobi ini telah di blacklist, sehingga menempatkannya pada posisi yang sulit untuk meraih dukungan dari partai tersebut. Ya, itu adalah sebuah tindakan tegas. Dan ya boleh-boleh aja dong. Namun, penting juga untuk melihat dari sudut pandang Bobi itu sendiri. Sebagai seorang politisi yang ambisius dan berpengalaman, dia mungkin memiliki strategi tersendiri di balik tindakannya. Mungkin ada aspek-aspek politik dan pertimbangan jangka panjang yang kita nggak juga ketahui. Selain itu, tindakan Bobi ini juga dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk mempertahankan martabat dan integritasnya. Dengan menunjukkan bahwa dia nggak gentar deh di hadapan pada hambatan politik yang ada. Bobi mungkin berharap untuk memenangkan simpati dan dukungan publik. Ya, tapi apakah mungkin gitu dengan apa yang sudah terjadi sekarang ini? Secara keseluruhan, kontroversi seputar Bobi Nasution dan PDI Perjuangan, khususnya di wilayah Sumatera Utara, menggarisbawahi kompleksitas politik di Indonesia. Di tengah persaingan yang ketat dan dinamika yang rumit, keputusan politik sering dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan dan motif yang kompleks. Meskipun terkadang tampak bertentangan dengan logika atau realitas politik yang ada. Tapi Bobi Nasution itu
kayaknya udah pasti lah ya bakal nyemplung nih ke politik Sumatera Utara di 2024. Namun pasti dari partai lain, itu yang saya yakin. Dia sepertinya udah dapat lampu hijau dari Partai Golkar. Nah, menantu Jokowi itu sendiri yang mengaku dalam keterangannya waktu diwawancara. Dia mengaku akan maju dalam Pilkada Sumatera Utara di 2024 yang sudah mendapatkan lampu hijau dari Partai Golkar. Itu kata dia. Dia juga pernah bicara kalau ada beberapa partai kemarin yang secara lisan saja udah ditemui. Tapi yang selalu dia sampaikan, partai itu melihat bagaimana kinerja dia selama ini. Dia bilang akan menyelesaikan tugasnya dulu sebagai wali kota. Karena mereka, partai tersebut juga ingin melihat kinerja. Terus, dia juga mau ambil formulir dari partai yang lagi buka pendaftaran. Ya kecuali PDIP yang udah nge-kick dia. Pemecatan Bobi Nasution dari jajaran kader PDIP memang bikin heboh jagat politik Sumatera Utara. Bukan main. Surat pemecatan itu diumumkan dengan gaya yang ngegas. Ya kan, lewat surat nomor 217 garis miring N garis miring DP strip 29.B strip 26.B garis miring XI garis miring 2023 yang ditandatangani langsung oleh Ketua DPC PDIP Kota Medan Hashim dan sekretarisnya Robi Barus. Dalam tulisan tersebut dikatakan bahwa Muhammad Bobi Afif Nasution telah terbukti melakukan tindakan pelanggaran kode etik dan disiplin anggota partai yang tidak memenuhi peraturan dan keputusan partai karena mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung oleh partai lain. Sehingga saudara Bobi tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PDI Perjuangan. Jelas ditulis di surat itu. Bobi dipecat gara-gara nggak nurut aturan partai. Nggak fokus ngejagoin jagoan dari partainya sendiri. Malah dukung kandidat lain dari partai yang berbeda. Karena itu, dia dianggap gagal memenuhi kode etik dan disiplin partai. Jadinya, jalan keanggotaannya di PDI Perjuangan udah diselesaikan. Sebelumnya, si Bobi ini kekeh banget mau mendukung pasangan Prabowo Gibran. Yang ngomongnya sih, dia bilang Prabowo itu idolanya dia banget. Kayak satria lah, punya integritas yang tinggi lah. Ya, dukungannya juga nggak sembunyi-bunyi. Lewat barisan pengusaha pejuang, dia terang-terangan nunjukin kiblat politiknya. Masalahnya nih, bidang kehormatan DPP PDIP udah kasih batas waktu buat Bobi, buat mundur, buat balikin kartu anggotanya. Tapi entah gimana, Bobi kok nggak nangkep nih kayaknya. Udah dikasih tenggat waktu yang diberikan, dia nggak sadar. Kalau misalkan ya ada tenggat waktu itu, jadi udah telat. Gimana nggak panas coba? Dipecat dia dari partai, disebut nggak nurut aturan, itu bikin adem ayam politik jadi terguncang. Nasib politik Bobi Nasution bakal jadi perbincangan hangat. Meski dia digeber dari jalur lain selain PDIP. Bobi ini nggak mau nyerah gitu aja. Dia malah didekati Partai Golkar buat jadi langganan ya, dalam pertarungan politik di Kota Medan. Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Medan udah mantepin Bobi nih jadi calon wali kota Medan lagi. Alasannya karena mereka ngerasa Bobi punya kapabilitas buat ngejar pembangunan Kota Medan yang masih banyak kekurangannya. Ya keren juga sih ya. Meski udah dipecat dari PDIP, tapi masih ada partai yang terbuka untuk ngambil dia. Bobi Nasution nggak cuma diusung jadi wali kota Medan, tapi juga masuk dalam list daftar kandidat kepala daerah dari partai yang berjuang di Pilkada Sumut yang bakal diadain di November 2024. Ini persaingannya bakalan seru. Dia bakal berhadapan langsung dengan ketua DPD
Golkar. Tapi ya, meski udah digaungin sama Golkar, bukan berarti Bobi bisa langsung duduk manis. Karena dia ini harus lalui semua tahapan, ya kan, dalam proses penjaringan calon wali kota Medan dan wakil wali kota Medan periode 2024-2029. Pertanyaannya, apa mungkin nanti bakal ada politik bansos? Mungkin nggak ya? Yang nggak tahu juga.